Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-170. Hadun nafsi fil maksiati dzahirun jaliyun. Bagian nafsu di dalam maksiat itu jelas, dohir, nyoto. Wahaduha fitoati batinun khafiyun. Tapi bagian nafsu dalam ketaatan itu batin, gak bisa diindrawi. Khafiyun, samar. Wa mudawamatu ma khafiya sauba ilajuhu, dan mengobati sesuatu yang samar itu sulit. Gimana cara ngobatinya sesuatu yang nggak bisa diindra? Ya, tidak mudah. Habdun nafsi fil maksiati ya mut'atul basariyah dhahirah. Bagian nafsu dalam maksiat yaitu kesenangan, kenikmatan yang dohir, kenikmatan yang manusiawi. Kala zatil akli, enaknya makanan, itu kenikmatan manusiawi. Wasyurbi, enaknya minuman. Wanikahi, enak hubungan suami istri, hubungan lawan jenis. Wasima ilahi, mendengarkan lagu-lagu, suatu yang enak-enak. Wa ghairi dzalika mimma huwa min adwaqil hissi allati hiya mahramah, dan lain-lain yang itu yang bisa dirasakan oleh indera yang diharamkan itu merupakan maksiatnya bagian nafsu, tapi dalam hal maksiat sudah jelas. Cara ngobatinya mudah sebetulnya. Kalau untuk menghindari biar tidak terjadi hubungan lawan jenis dengan perempuan, ya jangan sampai melihat perempuan, jangan berkumpul dengan perempuan. Tapi sekarang zamannya HP, walaupun nggak bercampur dengan perempuan, nggak sengaja melihat orang perempuan, melihat HP, berdua sebetulnya. Jadi sekarang maksiat itu sudah merasuk ke depan mata kita melalui HP. Dan HP itu merupakan sekarang kebutuhan pokok. Tanpa HP seakan-akan nggak bisa orang zaman ini. Jadi gampangannya omongan, ya dalam nafsu pasti ada bagian maksiat. Wahaduha fitoati huwa tolabul karomat. Adapun taat kok nafsu dapat bagian, gimana contohnya? Yaitu tolabul karomat, supaya mendapat kehormatan, mendapat pujian, ya supaya dianggap baik oleh orang lain, melakukan amal-amal baik supaya dianggap orang lain. Wa khawari kul ada, jadi beda dengan punya keistimewaan, punya keistimewaan dibanding orang lain.
watila wa alal muhibat waka hubil khususiyah wal mazyah indanas. Dilihat orang dalam keadaan rahasia tapi tetap dilihat orang, terus mempunyai keistimewaan, kekhususan, hubil khususnya, cinta keistimewaan, cinta kedudukan, cinta pangkat, cinta hormatan, cinta pujian, cinta keistimewaan di sisi manusia. Wa mudawamatul marad khafi as'abu min mudawamatil awal al jali, dan mengobati yang terakhir ini melakukan kebaikan tetapi endingnya ada gandolani hal-hal seperti itu. Nah, itu lebih sulit daripada yang pertama, itu melakukan maksiat tapi jelas bagiannya nafsu dalam maksiatan itu apa, jelas. Itu lebih mudah dihindari daripada yang samar, ibadah, sholat, pas nganten anyar, dilihat mertua sregep, dilihat pasangannya sregep, poso Senin Kemis, dilihat pasangannya sregep, cepet oleh pasangan, rezekinya lancar dan seterusnya. Lah itu bagian nafsu dalam melaksanakan maksiat. Lah itu ya sulit dihilangkan dan itu lebih bahaya. Fakadzalikal maknawil batin, begitu juga sesuatu yang bersifat batin yang enggak kelihatan indrawi itu sulit untuk diobati. Makana jalian muta'alliqan bin nafsi as'abu mimakana hafiyan muta'alliqan birruh, apalagi yang terkait dengan roh. Jadi amal tapi orientasi rohnya itu malah ada bagian dari nafsu. Fal awal yumkinu dawa'uhu bil uzlah wal firar min muatinil asyarar wa bisubatil ahyar wa bikasrati ta'awad wal alkar. Dan yang pertama, yang untuk menghindari bagian nafsu dalam maksiat itu bisa dilakukan dengan uzlah, menyendiri, menghindar dari keramaian, hal-hal yang tidak baik, kemudian jauh dari daerah-daerah kemaksiatan, berkumpul dengan orang-orang terpilih, terpandang, orang yang baik, banyak melakukan amal-amal baik, taatan, zikir. Berbeda dengan yang kedua, fala tazidahu atau ila kasrah wa kuwah idbiha sorot tatlubu hadzoha. Beda yang kedua, taat, kadang amalan baik-baik malah menambah banyak bagiannya nafsu, dan bagian nafsu itu malah kuat. Ngamal baik kok malah bagian nafsu kuat gitu. Nah, seperti itu contohnya. Idbiha sorot tatlubu hadzoha fala yudawiha min hadza illa khaufun, karena dengan ibadah-ibadah malah orientasinya mendapat bagian nafsu. Lah itu. Nah, tidak bisa mengobati ini illa khaufun mus'ijun aw syaukun muqalliun. Jadi untuk mengobati itu hanya bisa ketakutan yang sangat, takut siksa Allah yang sangat, baru bisa diobati untuk tidak melakukan maksiat.
takut yang sangat kalau Allah melihat menyiksa jika amalnya tidak baik, yaitu baru bisa au syaukun atau bronto, sungguh pengen menjadi yang terbaik di sisi Allah. Awaliyun arifun hakikun, atau yang bisa mengobati penyakit-penyakit nafsu yang samar ini ada wali Allah, arifin yang ma'rifat menghakikan ahli hakikat, wali ma'rifat ahli hakikat itu yashabu bil mahabbah wa tasdik, tetapi berteman dengan orang-orang seperti itu harus dengan mahabbah, dengan cinta, wa tasdik, dan membetulkan apa yang dilakukan, bukan malah melawan. Karena itu para ulama sufi mengatakan man asyarat alaihi nafsu falyusallimha ila sayyid tarbiyah, ila sayyid at-tarbiyah. Barang siapa yang sulit untuk menundukkan nafsunya, maka mintalah keselamatan dari nafsu, minta kepada syaihin, pada guru yang bisa mengajarkan jalan dan caranya untuk membersihkan nafsu yang samar itu tadi, at-tarbiyah. Jadi syekh, guru yang bisa mendidik dalam hal tersebut. Jadi nah, kemudian diri kita gimana ya, itu makanya harus mencurigai nafsu. Innan nafsal ammaratu bisu illa ma rahima rabbi, ya itu nafsu. Jadi kejelekan-kejelekan itu tidak bisa dibersihkan pakai akal. Yang bisa membersihkan hanya sesuatu yang dari atas. Yang dari atas itu roh. Berguru pada gurunya roh lah, itu gurunya roh itu yang namanya Rasulullah dianggap sudah tidak ada. Nah, terus siapa? Tidak ada penggantinya wali mursyid. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.